Pemirsa, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Kali ini saya sedang berada di Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kabupaten Konawe. Wilayah yang dihuni banyak sekali suku di sini, membuat daerah ini memiliki khas budaya yang sangat beragam. Tapi tidak hanya kebudayaan saja yang beragam, dari segi perekonomian pun juga seperti itu. Mereka memiliki beragam mata pencaharian khas Indonesia. Nah, kali ini saya ingin mengajak Anda untuk menilik lebih dalam lagi potensi bumi Tolaki ini. Bersama saya Permatasari Harahap, ini dia VVIP Kabupaten Konawe. Kabupaten Konawe yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara ini jelas menyimpan potensi besar bila digarap maksimal. Populasi manusia hingga optimalisasi lahan yang ada menjadi perpaduan yang tepat untuk pengembangan sektor-sektor ekonomi. Tanah yang dihuni beragam suku dan budaya ini pun mempunyai berbagai sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang masyarakatnya hidup lebih sejahtera. Lalu bagaimana strategi pemerintah Kabupaten Konawe untuk menjaga kestabilan ekonomi dan kesejahteraan warga kota ini? Saya akan temui Bupati Konawe untuk cari tahu lebih dalam lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat. Nah, saat ini saya sudah berada di Kelurahan Toriki, Kecamatan Anggaberi. Ini adalah tempat di mana saya janjian dengan PJ Bupati Konawe, Sulawesi Tenggara, Bapak Harmin Ramba. Selamat datang Konawe. Terima kasih, itu saya tunggu-tunggu adalah kata-kata selamat datang di Konawe. Ini adalah pertama kalinya saya hadir di Konawe. Wow, padinya banyak di sini ya. Iya, memang Konawe ini adalah kawasan sentra pertanian. Lumbung padi di Sulawesi Tenggara dan Indonesia. Pak, ini kan sebelum saya berangkat ke sini saya sempat baca-baca lah ya tentang Bapak, profil dan lain-lain. Sepertinya kalau misalnya saya lihat track recordnya Bapak, ini Bapak sepertinya sudah mantap untuk mengabdi sama masyarakat. Iya, benar. Saya kan di karir pegawai negeri udah 30 tahun. Jadi memang saya pulang kampung. Konawe ini adalah antara tumpah darah saya dan tempat lahir saya. Alasannya apa sih Pak? Yang mengabdi untuk masyarakat Konawe supaya lebih maju dan lebih sejahtera. Itu aja. Boleh tahu nggak cita-citanya waktu kecil apa sih? Mau jadi bupati dari kecil. Sekarang tercapai. Dari kecil udah mau jadi bupati. Dari kecil udah. Kalau saya dulu ditanya dengan bapak saya mau jadi apa atau paman saya tadi, saya kalau gede mau jadi bupati lah. Sekarang udah jadi bupati beneran, berarti sesuai dengan cita-citanya. Jadi kalau misalnya adik-adik semuanya atau kalian yang punya cita-cita gitu, ya nggak apa-apa gitu. Cita jadi apa? Memang harus kerja keras dan lain-lain. Nanti besarnya bisa tercapai seperti Bapak ini. Oke, Pak. Kan ini sejak Bapak dilantik gitu ya pada tanggal 25 September 2023 tahun lalu gitu ya oleh PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Bapak Andap Budi Revianto. Ini ada 4 pesan yang beliau sampaikan ke Bapaknya adalah penanganan masalah kesehatan ekstrim. Betul. Kedua adalah penanganan stunting. Inflasi. Benar. Dan yang ketiga adalah pengaruh El Nino. Nah, ini kita akan bahas satu-satu di sini gitu ya, karena saya langsung ketemu Bapak, saya mau tanya nih. Mungkin karena kita ada di daerah pertanian atau persawahan, saya akan menanyakan masalah yang pengaruh El Nino ini dulu deh, gitu ya. Ini gimana Pak kalau El Nino di sini? Karena saya tahu, yang saya dengar juga di sini sempat terjadi kemarau panjang di Konawe. Benar ya? Ini gimana? Saya kira begini ya, kalau kita bicara terkait dengan pengaruh iklim, itu kan ada dua. Yang pertama adalah El Nino sendiri itu pengaruh musim kemarau yang berkepanjangan. Yang kedua ya La Nina, pada musim hujan yang terus-menerus. Nah, dua ini tentunya kita sudah antisipasi. Sekarang ini kan setelah Pak Anda memberikan kita 4 fokus tadi yang harus diselesaikan. Yang pertama masalah kemiskinan ekstrim, kemudian stunting, kemudian inflasi, dan ditambah lagi El Nino ini. Ini kita fokus 4. Dan keempat ini adalah suatu hal yang saling ketergantungan antara satu yang lain. Kalau dia terjadi El Nino
sepanjang masa kan akan berpengaruh terhadap peningkatan produksi pertanian. Iya. Dan itu akan mempengaruhi lagi pendapatan masyarakat yang berakibat kepada terhadap kemiskinan, peningkatan kemiskinan ekstrim atau kemiskinan. Itu saling mempengaruhi. Kemudian ketersediaan pangan, kalau tidak panen, tentunya ketersediaan pangan terbatas. Itu akan mempengaruhi lagi terhadap gizi buruk. Saya kira semua ini saling mempengaruhi. Terkait dengan El Nino, kemarau yang panjang terus menerus, kita sebenarnya sudah antisipasi. Yang pertama melalui yang kita atur terkait dengan pola tanam dan jadwal tanam. Itu kita atur. Karena ini terkait dengan pembagian air. Kita pembagian air sehingga produksi pertanian ini, produksi padi ini mengalami produksi yang sustainable, terus menerus. Nah, ini yang kita atur. Jadi masyarakat tidak boleh semuanya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mengatur saluran irigasi yang teratur. Ini penting karena dengan El Nino yang berkepanjangan itu akan mengakibatkan kekurangan debit air di hulu yang akan masuk. Kalau di daerah pertama atau di hulu nggak ada masalah. Yang kita pikirkan adalah para petani yang berada di hilir. Sehingga perlu pengaturan penjadwalan. Ini kita melalui P3A, melalui kelompok tani, terutama dari dinas pertanian. Kita turunkan dan sumber daya air. Itu yang kita lakukan. Nah, mumpung kita ada di kawasan pertanian dan saya lihat nih mungkin udah ada yang panen, di depan sana masih ada yang siap panen kayaknya ya Pak ya. Boleh nggak kalau kita langsung? Oh iya boleh. Ini kalau di sini dibilangin boru. Boru? Boru ya. B-O-R-U? Ya. Oke, ini namanya boru. Tahu kalau di Sumatera Utara boru itu anak perempuan, Pak? Oh begitu ya? Iya. Boru di sini topi. Kalau di sini boru topi tradisional yang digunakan para petani kita kalau lagi bertani di sawah. Jadi Bapak pakai boru juga, saya pakai boru dulu. Kita akan langsung ke sawah. Halo, selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum. Ini para petani kita. Yang sekarang ini sudah siap panen. Siap panen ya. Mereka ini udah siap panen. Tapi sebelum panen boleh saya ngobrol-ngobrol dulu ya Pak, karena kita ada di persawahan nih, di depan kita ada padi-padi yang siap untuk dipanen gitu Pak. Ini kan Konawe sebagai lumbung beras Sulawesi Tenggara yang nantinya akan menjadi kota padi. Gitu ya. Produksi atau ketersediaan produksi beras di Konawe ini saat ini seperti apa? Apakah memang sudah bisa mencukupi kebutuhan untuk satu daerah Sulawesi Tenggara itu? Jadi gini, Konawe ini memang sudah dicap sebagai lumbung beras di Sulawesi Tenggara dengan potensi kawasan persawahan kita itu 30.000 hektar. Wow, potensi. 30.000 hektar? Ya, fungsional. 30.000 hektar fungsional. Oke. Ya, karena kita di sini ada bendungan yang sangat strategis, ada bendungan irigasi Wotobi, sekarang udah selesai bendungan Ameroro yang program presiden kita kan. Nah, sekarang udah mau berjalan. Di lumbung beras ini kita punya konsepsi untuk bagaimana menjadikan Konawe ini sebagai kota padi. Iya. Ya, jadi kalau begitu kita menjadi kota padi yang sudah saya sampaikan tadi, dengan fungsional 30.000 hektar, kita asumsi nanti menambah luasan sawah yang potensi 118.000, kita minimal berada di 80.000 hektar. Wow. Itu akan memenuhi kebutuhan industri hilirisasi pertanian nanti. Karena saya punya rencana-rencana besar ke depan untuk membangun hilirisasi sektor pertanian ini, membangun namanya BUMD bidang pangan. Di situ kita bicara kawasan industri pertanian khususnya. Nah, jadi memang sektor andalan kita ini adalah pertanian untuk kota Unaha. Oke,
Kalau untuk masa panen gitu ya di sini kan tadi kan banyak banget ya, ada 30.000 hektar yang bisa selalu aktif itu setiap tahunnya. Biasanya per tahunnya itu berapa kali panen sih Pak? Kalau sekarang di sini beras di sini? Kita sekarang 2 kali. Setahun 2 kali. Setahun 2 kali. Tapi ada daerah tertentu yang kita beri seperti pilot project kita 3 kali. Oh, oke. Ya, jadi dengan menggunakan mekanisasi pertanian. Kita sekarang sistem pertanian sudah sedikit modern ya. Mulai dari pengolahan dengan menggunakan John Deere atau hand traktor, kemudian alat tanam kita menggunakan alat tanam. Oh, jadi udah nggak kayak dulu lagi dong, biasanya dulu jalan lagi. mundur gitu. Udah masih ada nggak Pak? Sudah nggak ada. Transplanter sekarang. Sudah pakai sistem baik. tanam. Kemudian panen juga kita pakai combine yang tampak sekarang ini. Yang di sebelah sana juga ada. Sekarang ini posisi kawasan dalam posisi siap panen. Jadi semua udah teknologi canggih ya? Semua sudah teknologi. Dan memudahkan itu Dan semua. memudahkan. Sehingga ke depan itulah yang karena sudah menggunakan mekanisasi pertanian modern, kita dorong bisa 3 kali. Tapi sementara ini kita 2 kali. Tapi ketersediaan pangan kita khususnya beras. Saya kira Konawe menjadi andalan di Sulawesi Tenggara ini. Dari APBD juga kita sudah siapkan bantuan hand traktor, John Deere, combine, kemudian transplanter, sistem alat tanam. Nah baru-baru ini saya dapat bantuan dari Menteri Pertanian. Apa itu? Oh, itu berupa combine yang seperti yang di belakang kita ini. Kita dapat 5 unit, kemudian kita dapat John Deere 5 unit, hand traktor kita dapat 20 unit. Ya tentunya ini kan Ini juga memudahkan para petani. Bantuan kita dari Pak Menteri Pertanian. Baru aja kemarin berkunjung. Wah, dan dapat dimanfaatkan dengan baik juga ya Pak ya. Kalau perkebunannya seperti apa di sini? Kita luas perkebunan sekarang yang fungsional, khususnya sawit itu ada 54.000 dari potensi 200.000 hektar. Sekarang 54.000 ini kebun sawit. Kebun sawit. Kemudian juga kan ada juga tanaman perkebunan seperti hortikultura. Ya sehingga program hilirisasi pertanian di sektor hilirisasi industri di sektor pertanian dalam arti luas ya salah satunya adalah kebun sawit. Karena sekarang sawit kita ada 54.000 hektar. Ini fungsional, sedang produksi. Nah, sekarang kita pabrik CPO kita di Konawe ini ada 2. Ada 2 dengan produksi kita satu hari itu kurang lebih 10 ton. Itu kita produksi setiap hari itu 10 ton. Nah, inilah yang kita mau bangun hilirisasi industri sektor pertanian. Khususnya perkebunan. Jadi kita tidak hanya berbicara pabrik CPO, tapi ke depan saya udah bicara sama beberapa investor supaya membangun namanya pabrik minyak goreng. Karena industri hilirisasi dari satu sawit itu minimal minyak goreng. Masih banyak produk-produk lain seperti kecantikan, bahan-bahan kecantikan kan dari sawit juga. Kemudian di hilirisasi sektor industri pertanian ini kita tidak hanya bicara pada hanya sekedar sampai minyak goreng. Karena ampas atau buangan dari industri ini bisa kita jadikan industri pakan, ternak, kemudian horti termasuk penanaman jamur dari cangkang ini. Sawit ya? Ya, sawit. Tapi sebelumnya nih kan karena di depan ini mau panen nih Pak, saya belum ngobrol dengan Bapak ya. Silakan. Ini kan mau panen. Boleh tahu nggak yang akan dipanen ini luas lahannya berapa? Jadi ini yang mau dipanen ini, lokasi panen sekarang ini 1 hektar. Oh, ini 1 hektar yang akan dipanen. 1 hektar, Dalam luas 1 hektar dengan luas 1 hektar ini yang sudah siap panen menghasilkan berapa kilo? Iya, hasil ubinan dari statistik kebetulan kemarin kami ubin menghasilkan 4,8 ton per hektar. Wow. Tetapi itu masih saya sebagai penyuluhnya merasa belum maksimal lah. Oh, masih kurang segitu? Masih kurang. Harusnya ini harus sampai 6,8 maksimal. Sampai gitu. 7 bisa. Tapi ini harus kita dorong dengan dukungan teknologi, kemudian terutama pemberian pupuk. Baiklah. Karena ada omongan-omongan dukungan teknologi, karena tadi Bapak bilang panennya udah nggak manual lagi dengan parang, apa sih namanya? Bapak tadi bilang apa namanya? Arit. Arit itu adalah dengan mesin ini.
Yang Bapak bisa nggak? Bisa. Bisa panen Mau ini? coba? Bisa. Oh, jangan saya lupa. Bapak bisa? Nah, bisa. Bisa. Anak petani. Anak petani, Iya. saya temannya petani. Pas dulu dong kalau gitu. Nah, sekarang ya kita mau panen ya. Oke. Oke, baiklah. Bapak sendiri nggak apa-apa ya? Boleh. Oh, boleh. Melihat betapa suburnya tanah di Kabupaten Konawe dengan mata kepala saya sendiri, seolah menyadarkan saya betapa bersyukurnya saya tinggal di negara subur, makmur, dan elok ini. Iya, ini kan ada 4 pesan nih dari Iya. Pak PJ Gubernur kemarin ya. Itu yang pertama tadi kita sudah bahas pengaruh El Nino. Iya. Nah, kali ini adalah penanganan inflasi. Iya. Nah, yang saya tahu juga Bapak bulan Oktober lalu sempat mengikuti rakor pengendalian inflasi secara daring yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Bapak Ya. Tito Karnavian. Itu hasilnya seperti apa, Pak? Apa yang dibahas? Jadi gini, di dalam rakor itu Pak Menteri Dalam Negeri sudah memberikan pesan bahwa salah satu fokus kita itu bagaimana pengendalian inflasi. Kita tahu pengendalian inflasi itu banyak dipengaruhi oleh komoditas. Ya. Salah satu yang mempengaruhi adalah ketersediaan dan harga dari satu daging segar ya. Itu salah satu. Yang kedua juga terkait dengan ikan, itu mempengaruhi terhadap pengendalian inflasi. Sehingga kalau kita di Konawe ini, ya bagaimana kita dorong sektor peternakan itu lebih maju. Jadi banyak yang kita berikan, program yang kita berikan terhadap peternakan ini agar masyarakat dalam kondisi inflasi ini dapat menerima suatu manfaat yang begitu besar. Oke. Jadi ya alhamdulillah kita di pengendalian harga daging segar di pasar saya kira terkendali dengan baik. Karena ketersediaan hewan ternak ini kita merupakan sentra penyedia daging. Nah, ini yang saya mau bahas karena menurut informasi yang saya baca-baca gitu ya, Kabupaten Konawe ini ingin dijadikan kabupaten sentra daging sapi. Iya. Ini benar berarti? Benar ya. Memang ini kawasan kita sudah siapkan sebagai dari kawasan peternakan. Nah, yang sebutin di belakang kita ini kan ini salah satu contoh aja. Oh, Tapi di beberapa sapi apa sih, Pak? Boleh tahu? ini sapi limusin, sapi jenis limusin. Ini kebanyakan petani kita peternak ini, kemudian ada juga sapi lokal, ada sapi Bali, macam-macam lah. Oke. Tergantung dari masyarakat maupun. Dan ini kita dari sisi program kita menyiapkan bibit untuk dia. Oh, jadi bibitnya juga Itu ada kita di siapkan, sini, ya. disiapkan. Dan memang untuk peternakan dan lainnya pengelolaannya juga sudah disiapkan dengan baik di Iya, sini. ada baik. Kita juga ada penyuluh peternakan untuk menyiapkan sehingga bisa mereka beternak dengan baik. Oke, untuk kesehatan hewan ini sendiri. Kesehatan hewan kita siapkan dari dinas peternakan. Oke. Ada dokter hewan yang menangani. Oke, jadi Sehingga- aman semuanya. Aman semua. insya Allah. Oke, selain dengan banyaknya sapi di sini, gitu, yang juga dijadikan Kabupaten Konawe menjadi sentra daging sapi, tapi ada salah satu komoditas di Konawe adalah perikanan. Ya. Nah, ini bagaimana dengan perikanan di sini? Ya, saya kira perikanan masuk dalam komoditas yang sangat mempengaruhi inflasi ya. Tapi alhamdulillah kalau kita di perikanan, khususnya di daerah pantai kami, yang disebut dengan kawasan Soropia itu kan daerah perikanan semua. Saya kira itu kita memang masyarakat kita, nelayan kita memang pencariannya di sana adalah pencarian ikannya. Nelayan ya? Nelayan. Jadi saya kira masyarakat sana selain dari nelayan itu masyarakat juga ada yang namanya karamba apung, ada yang namanya pelihara lobster, ada yang pelihara ikan purapu yang Ada kepiting juga? Oh, banyak kepiting. Udang juga? Udang banyak. Udang tiger, udang besar? Pokoknya udang besar, udang kecil di sini loh. Oh, Kita salah satu sentra penghasil ikan juga di Konawe ini. oke. Jadi Konawe ini memang daerah yang sangat kaya atas sumber daya alam. Semuanya ada? Semua Jadi, ada. Dari pertanian ada, ada, peternakan ada, peternakan, perikanan perikanan ada. Wow, benar-benar. Sangat. Jadi alhamdulillah kita dalam keadaan inflasi ini kita sering terkendali semua. Oke, tapi kalau daging-daging ini Pak biasanya mereka hanya untuk Kabupaten Konawe saja atau di Justru dikeluarkan lagi ke Konawe daerah ini lain? menjual ke luar lain.
Oh, daerah mana Pak? Boleh tahu? Banyak ke Bobau, malahan waktu lalu aja kita kirim ke Jawa. Oh, ke Jawa juga sempat? Ke Jawa, ke Jakarta, ke Surabaya. Memang ini Konawe daerah penghasil daging ternak ya. Baik. Kalau untuk perikanan sendiri, apakah hanya di wilayah Sulawesi Tenggara saja, tepatnya Jangan Konawe, salah. atau keluar? Perikanan kita juga ini sudah banyak ikan-ikan kita yang diminta dari daerah lain. Dari Makassar, dari Surabaya. Paling banyak apa Pak? Paling banyak ke Surabaya kita. Surabaya. Ya, Surabaya. Terus permintaan biasanya apa? Udang? Ya permintaan yang banyak-banyak itu lobster. Yang enak-enak ya? Ya, kepiting. Wah. Makanya kita itu, masyarakat kita sekarang kan udah pintar bahwa ini harga-harga komunitas ini dibutuhkan oleh pasar. Jadi mereka juga berusaha untuk mencari sebanyak-banyaknya. Kan mereka akan penangkaran. Ya. Jadi mereka dapat tidak langsung jual, tapi ditangkar dulu, kemudian dibesarin atau kalau udah memenuhi size baru. Langsung dibutuhkan oleh pasar, disukai oleh pasar, dan harga juga masuk di pasar. Masuk di pasar. Jadi memang keuntungannya juga dari situ. Oke, tapi kalau kita lihat dari dua sektor tadi, ada sektor peternakan dan juga ada perikanan di sini, apakah kedua sektor ini sudah bisa menunjang kesejahteraan masyarakat setempat? Saya kira sangat sekali menunjangnya, karena selain dari pertanian, kedua sektor ini perikanan dan peternakan sangat menunjang karena masyarakat kita terbagi pencarian. Ya. Ada yang bergerak di sektor pertanian, ada yang bergerak di sektor peternakan, ada yang bergerak di sektor perikanan. Ya. Saya kira sangat menunjang. Kalau kita ke kawasan kawasan perikanan, ya kawasan perikanan itu ya sepanjang jalan dibuktikan dengan rumah-rumah mereka yang sudah permanen, kemudian malahan jangan salah loh, nelayan ada yang punya mobil, punya kendaraan. Itu kan membuktikan bahwa mereka sejahtera dengan saya kira setiap tahun dalam anggaran APBD kita programkan itu dalam rangka mendukung mereka dalam kegiatan seperti perikanan. Perikanan kita bantu seperti alat tangkap, kita bantu alat jaring, kita bantu dari speednya dan sebagainya. Kemudian malahan kita permudah pemberian bahan bakar. Bahan bakar solar itu kan biasa bermasalah. Jadi kita ada namanya kartu nelayan. Kartu nelayan itu akan digunakan untuk di SPBN membeli solar sehingga dia mudah dilayani dan harga bukan harga industri, tapi memang harga subsidi. Itu kita lihat. Kemudian di perikanan juga, di peternakan ini. Di peternakan ini banyaklah kita bantu. Ya, bantu program-program terutama ya dari sisi kesehatan hewan. Itu harus dijaga juga ya. Dijaga. Kemudian memberikan penyuluh bagaimana sih beternak yang baik. Jadi memang sangat dipastikan kesejahteraan masyarakat di Konawe ini semuanya baik maupun dari segi petani, lalu juga peternak dan juga nelayan karena memang dibantu sekali dengan pemerintah daerahnya. Iya, benar. Jadi memang ini bisa menekan laju inflasi di sini. Iya, saya kira berbicara inflasi itu kan sangat mempengaruhi tergantung permintaan dan penawaran dari suatu. Apalagi daging segar ini adalah merupakan komoditas yang bisa mempengaruhi inflasi. Kalau ketersediaan daging ternak ini cukup baik dan terkendali di pasar, saya kira inflasi akan tertekan. Di sisi lain juga pendapatan peternak juga akan meningkat. Saya kira ini saling berpengaruh ya, saling berpengaruh dan saling ketergantungan. Saling support juga satu sama lain. Pokoknya segala sesuatu yang ada di Konawe ini semua bisa dikendalikan ya, masalah inflasinya ini. Dalamnya inflasi di Konawe sangat terkendali. Kita di bawah angka nasional. Oh mantap. Ini tadi kita udah bahas yang susah-susah, yang rumit-rumit. Ini buat saya karena hari udah semakin siang, kayaknya saya lapar Pak. Ayo kita makan. Boleh? Di sini ada tempat makan yang enak loh. Wah, mantap nih. Ciri khas Konawe, Sinonggi. Sinonggi. Ya Pak, sekarang? Ayo, kita jalan. Ya, udah sampai. Udah sampai. Di mana ini kita? Ini di salah satu resto kita, ya namanya Gali Resto. Makanannya enak-enak. Oh, makanannya enak-enak, dijamin deh. Kita langsung turun. Kita langsung turun, boleh. Jadi ini memang tempatnya daerah persawahan juga ini. Oh, dari sawah balik lagi nih kita ke sawah. Iya. Ini adalah milik pribadi yang dikembangkan dengan satu daerah. Tempat kuliner ya sekaligus menikmati kawasan sawah. Belakangnya ya, itu belakangnya persawahan. Ya? Wah, seru juga nih makan di sini sambil bisa menikmati persawahan juga. Jadi kalau misalnya weekend gitu, hari libur. Weekend ini banyak orang dari kota Kendari masuk ke sini. Karena salah satu alternatif mereka untuk mencari kuliner, karena ini kulinernya kan apa ini di sini? Di sini banyak lah ikan tawar ya, ikan tawar. Punya makanannya enak-enak deh.
Makanan sudah tersedia sekarang di meja dan ini adalah makanan khas dari Konawe namanya sinonggi. Ya. Nah ini terbuat dari Sagu. sagu Ya. dan cara makannya? Cara makannya dikasih kuah dulu, Oke. kemudian digulung, Oh, digulung. kemudian dipotong-potong, ya dicampur dengan ikan, Wah. sayur, Dengan dan banyak lauk yang ada di dengan sini. banyak lauk yang di sini. Kemudian cara makannya ditelan bersama kuahnya. Wih, Wah, coba. enak ya. Berkali saya harus apa dulu yang saya ambil nih? Oh, Sinongginya kuahnya dulu. dulu, kuahnya dulu. Baik. Nah, kuahnya dulu, kemudian Oke, kuahnya dikasih dulu. jeruk, Oh, ada pakai jeruk juga. ya. Salah satu program Bapak itu kan ada menangani kemiskinan ekstrim Ya. dan juga stunting. Stunting, ya. Nah, itu gimana? Oh ya, kita di program itu nantilah kita lihat di lapangan, Aha. di puskesmas nanti. Setelah ini kita ke sana. Habis makan ya? Habis makan ya. Oke, baiklah. Supaya kita lebih lihat lagi secara langsung Langsung ke lapangan. bagaimana penanganan stunting kita. Oke, baiklah. Oke. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di VVIP. Kita akan kembali. Sekarang kita sudah sampai di Puskesmas Unaha. Puskesmas Unaha. Oke, tapi ada yang menarik nih. Saya pengen tanya mengenai kemiskinan ekstrim di Konawe. Kalau yang saya tahu Pak ya, yang saya baca-baca secara data, kemiskinan ekstrim itu terjadi di Konawe bahkan angkanya mencapai 11%. Itu benar atau enggak? Saya kira data itu benar. Aha. Ini kemiskinan ekstrim itu 11% itu sebenarnya diakibatkan dari masih bawaan dari COVID-19 kemarin. Oke. Itu yang berakibatkan terjadi penurunan pendapatan. Mm-mm. Ya, itu yang terjadi. Nah, itu data itu berarti dihitung dari sejak COVID? Itu dihitung sejak selesainya COVID. Oke. Angka statistik ini di tahun 2021 yang menunjukkan 11%. 11%. Berarti data sekarang menunjukkan? Sekarang kita kemiskinan ekstrim turun di angka 5,7%. Oh, sudah jauh. Ya ada penurunan sekitar Oke. 6%-nya. Sebenarnya gini Pak, yang saya pengen tanya, Ya. faktor apa saja sih yang menyebabkan adanya kemiskinan ekstrim di sini atau mungkin hanya kemiskinan saja juga terjadi di Konawe? Saya kira kemiskinan ekstrim itu kan banyak penyebabnya. Ya salah satu adalah menurunnya angka pendapatan masyarakat. Ya. Angka pendapatan masyarakat ini diakibatkan oleh hilangnya lapangan kerja ya. Ya. Hilangnya lapangan kerja itu ya menyebabkan pendapatan yang kurang, hanya terjadi pengangguran. Itu salah satu faktor yang menyebabkan sehingga terjadi kemiskinan ekstrim. Lalu pengendalian gitu ya, apa yang Bapak lakukan untuk mengendalikan keadaan kemiskinan itu bahkan bisa mencapai sempat ada di titik ekstrim gitu ya sampai Ya. 11% atau untuk mengendalikan kemiskinan di Konawe apa saja program-programnya? Saya kira program ini ada beberapa intervensi yang kita lakukan. Yang pertama adalah bagaimana mendorong pembukaan lapangan kerja di kawasan-kawasan industri yang kemarin yang sempat terjadi pemutusan kerja Iya. yang kita dorong lagi kemarin. Yang kedua, kita juga banyak memberikan intervensi melalui APBD. Baik. Dia membuka UMKM, memberikan modal kerja. Ya. Itu pasti akan membantu. Dan itu kita sudah lakukan sampai sekarang. Oke, makanya sekarang angkanya juga sudah Cukup jauh. turun 5,7%. 5,7%. Oke, baiklah. Tapi ada yang menarik juga di sini Ya. karena kita sudah sampai di Puskesmas Unaha. Ya. Tadi kita sudah bahas masalah kemiskinan ekstrim dan Ya. juga pengendalian seperti apa. Ada lagi satu masalah sini adalah stunting. Ya. Langsung aja kita ke sana, boleh? Saya kira boleh kita lihat. Kita sambil jalan ya. Sambil ke sana jalan. Ya. Baik. Karena ada beberapa program di stunting ini, terutama di puskesmas kita lakukan, terutama bagaimana memberi edukasi terhadap bagaimana pentingnya stunting. Oke, Karena stunting itu bukan saja diakibatkan oleh gizi buruk atau selain dari makanan tambahan kepada bayi, tapi stunting juga itu diakibatkan juga oleh perilaku, pola Baik. hidup. Baik. Karena stunting itu bukan saja pada saat bayi lahir baru Iya. kita intervensi, dari masa setelah menikah. Ya. Itu sudah harus ada, Iya. sudah harus diperhatikan semuanya. Setelah nikah itu sudah harus masuk program stunting. Oke, baik, kita bahas di dalam ya. Oke. Baik.
ini Hai, bayi-bayi halo. kita yang akan... Ih, lucu banget pakai baju dokter. Ya. Halo. Ayo, salim dulu. Salim. Salim Siapa dulu. namanya? Sama Om Salim. 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 Oh, Pintar. Siapa namanya? Siapa? Fayat, sakit apa? Lagi demam. Lagi demam. Udah berapa lama demamnya? Baru kemarin. Baru kemarin. Susah makan nggak? Iya, Susah makan. Lagi demam ya? Cepet sehat ya. Halo adek. Ayo. Mau salaman juga dong, boleh nggak? Salim. Kenalan dong, namanya siapa? Namanya siapa? Siapa? Nggak denger? Hah? Ijong. Ijong, hai Ijong. Halo, namanya siapa? Ayo. Kalau anak kecil tuh lucu-lucu ya. Iya. Udah gede lebih lucu lagi. Iya. Sehat-sehat ya. Iya. Sehat-sehat ya. Ini sakit apa, Ibu? Oh, flu batuk. Cuaca ya. Oke. Ini sakit apa? Olah, lagi flu juga. Banyak yang flu sekarang. Tapi kalau misalnya ini mumpung lagi ada ibu-ibu muda, lagi ada anak-anak juga di sini. Saya mau bahas soal stunting yang tadi. Stunting, ya. Oke, di Konawe ini menurut data dari data di tahun 2021, itu angka stuntingnya sempat mencapai di angka 26%. 26%. Lalu memasuki tahun 2022 angka itu naik jadi 28,3%. Nah, ini apa yang menyebabkan kenaikan itu? Ya saya kira yang pertama menyebabkan dari satu kenaikan stunting ini, sekali lagi saya mengatakan ini masih berpengaruh terhadap COVID-19 kemarin. Nah, itu yang diakibatkan karena akan saling ketergantungan. Baik. Jadi begitu pendapatan kurang, Iya. ya kan? Tadi yang saya bilang mengakibatkan kemiskinan ekstrim, Makannya juga, makanan juga, pemilihan gizi dan pemilihan lain-lainnya. gizi dan lain-lain juga menurun. Nah, Ya. ini dan tapi setelah kita melakukan juga pendataan di lapangan, memang begini. Kadang-kadang orang waktu proses pendataan stunting itu orang tidak paham pendataan ini apa begitu. Setelah kita lakukan pendataan, memang ada beberapa. Kadang-kadang bukan stunting dikategorikan stunting. Iya. Contoh standarisasi. Nah, boleh nih dikasih tahu nih standarisasi stunting Standarisasi itu seperti contoh. apa? Contoh bahwa kita kaku terhadap tinggi badan. Ya. Tinggi badan itu angka stunting itu kalau standarisasi di 54. Oke, 54. Aha. Sementara struktur ya, struktur badan sini gen Iya. ya apalagi di kampung saya orang lahir itu bukan 50, 40. Iya, ada yang 40. Ada 40, iya. 30. Sementara kategori stunting kalau udah 35 dikatakan stunting. Padahal sebenarnya ada gen lain, ada Ya, faktor ini lain. kan faktor lain, faktor gen. Itulah interpretasi terkait dengan standarisasi penilaian stunting. Tapi kemarin kita sudah lakukan pendataan langsung ke lapangan. Kita langsung per kecamatan, per desa, per orang kita bainin. Oke. Kita lakukan, kemudian kita ukur, kita timbang, kemudian kita periksa penyakitnya. Karena tidak semua orang kurus, Iya. kecil, Itu kekurangan gizi. itu gizi, tidak semua. Bisa saja itu adalah penyakit bawaan. Iya, benar-benar. Ini penting juga. Iya, Jadi, itu penting juga diedukasi ke masyarakat Iya. gitu ya, agar mereka tahu Iya, definisi benar. stunting atau Stunting. standar stunting itu seperti apa. Karena tidak semuanya kalau bayinya lahirnya Iya. kilogramnya kurang, badannya kurus segala macam itu adalah ya itu masuk Bisa. ke kategori stunting. iya, itu masalahnya. Terus bisa saja ada lahir sehat, kemudian ada penyakitnya. Iya. Itu mengikut. Jadi sekarang kita lakukan pendataan, kita lakukan turun ke lapangan, Iya. nah, kemudian ada stunting. Oke, tapi kita boleh tahu nggak programnya apa saja? Saya yang pertama saya lakukan satu, memberi standarisasi pelayanan penanganan stunting. Sudah memberi asupan tambahan makanan, Ya. asupan gizi, program gizi sekolah dan lain sebagainya itu terstruktur ya melalui dana APBD kita. Di lain pihak kita juga langsung memberikan bantuan-bantuan langsung ke masyarakat. Contoh pemberian beras, pemberian makanan tambahan di desa langsung. Jadi tadinya porsinya 1, kita bisa intervensi sampai 2 kali. Untuk dalam rangka menangani. Kemudian memberi edukasi. Ya. Memberi edukasi kepada masyarakat bahwa pentingnya stunting itu dijaga mulai dari proses hamil sampai dia melahirkan. Iya. Bahkan mungkin edukasi sebelum mereka menikah pun harus sudah ada ya. Habis nikah pun kita sudah kasih tahu kalau maaf ya, Iya. stunting itu bukan saja persoalan tambahan makanan atau gizi yang kita perlukan,
tapi biar persoalan hubungan suami istri kita sudah harus edukasi. Iya. Karena ini penurunan HB darah saja, hemoglobin turun saja itu akan menyebabkan juga itu. Benar. Jadi sehingga sekarang kita edukasi bagi yang baru menikah supaya berkonsultasi dengan puskesmas setempat. Jadi itu memang mereka harus dekat dengan pelayanan masyarakat seperti pelayanan kesehatan seperti ini gitu ya. Sebelum menikah, sesudah menikah, lagi hamil, setelah melahirkan, bahkan pertumbuhan anak juga harus dikontrol. Dikontrol terus. Oke, baiklah. Dan pastinya juga Bapak memberikan pelayanan yang terbaik untuk Konawe ya. Ya, saya kira gitu. Nah, biasanya kalau misalnya ada anak-anak kecil gitu, biasanya suka dibagiin ini nggak sih Pak? Di sini ada pembagian ini nggak? Ya, ada. Ada ya? Kita siapkan di Apa sini. sih? Saya soal sekali lihat gitu ya. Iya. Ada pembagian susu atau apa ini? Protein. Oh, oke, akan dibagikan ke anak-anak yang ada di sini. Oh, baik. Boleh? Silakan. Kita berdua, Pak. Oke. Saya ya. Saya mau ke adik. Halo, saya yang perempuan deh. Halo, adik. Nanti saya cowoknya. Ini ada vanila. Suka vanila? Suka vanila? Suka. Halo. Boleh? Ayo. Nah, saling dulu. Saling. Habis dikasih. Pintar. Hai Ijo. Diterima? Tangan kanan nggak apa-apa ya, masih kecil nggak apa-apa. Halo, kok malu? Ya udah mamanya aja yang terima. Ada anak kecil di rumah Ibu? Oh ibu hamil, boleh. Oh ini untuk ibu hamil, oh beda. Nah kalau ibu hamil beda lagi. Sehat-sehat ya Ibu ya. Ini ibu hamil juga. Oh ibu hamil juga. Waduh. Ya, oke. Sehat-sehat ya. Wah, ada 2 anak, lagi hamil pula, berarti emang harus sering-sering periksa juga nih. Kita intervensi terus. Iya. Karena saya di Konawe ini setiap bulan saya lakukan kunjungan. Oh. Keliling ke puskesmas. Karena kita ada 30 puskesmas sekarang kita. 30? 30. Dan semuanya dari setiap kecamatan. Bapak sering kunjungi, ada kegiatan untuk melihat bagaimana perkembangan dan juga pelayanan di setempat. Kemudian yang paling terpenting, dari 30 sekarang kecamatan, kita sekarang udah 8 puskesmas yang skala paripurna. Paripurna artinya sudah pelayanan prima banget. Oke. Karena kita sekarang kita dorong ke depan, mudah-mudahan sampai minimal 50% paripurna. Amin, amin. Kita doain ya. Wah, rasanya kurang afdol gitu ya, nggak afdol kalau saya nggak menikmati pariwisatanya di sini. Kalau pariwisata di Konawe bagus. Bagus-bagus. Oh iya, mantap. Infrastruktur pariwisatanya seperti apa? Mantap, karena akses jalan pariwisata dari Kendari ke pariwisata itu sudah jalan tol. Oh ya? Tanpa bayar. Benar. Iya, gratis. Oh iya. Biasanya kalau ke sini saya harus kemana? Udah sampai Pulau Bokori deh, mantap. Pulau Bokori? Pulau Bokori. Saya langsung ke sana? Langsung ke sana, tapi aku tidak nemanin ya. Ya, kenapa Pak? Ya banyak kegiatan lah, Bupati gimana sih? Mantap. Sorry ya. Jadi saya ditemanin sama nanti saya temani ada beberapa kadis, ada kadis pariwisata, nanti ada teman-teman Koninfo akan menemani ke sana. Oke, baiklah. Silakan. Nanti saya ke sana. Dinikmatin ya. Baik, langsung ke Pulau Bokori. Pulau Bokori. Itu adalah salah satu wisata andalan di Konawe. Baik. Nah, tunggu ya. Setelah lagi saya akan ke sana, tapi sebelumnya kita muter-muter di sini lagi boleh Pak? Saya mau lihat keadaan sebentar. Boleh ya? Sampai nih saya di Bokori Island atau Pulau Bokori. Ini merupakan salah satu destinasi wisata andalan Kabupaten Konawe. Yang kalau saya baca-baca gitu ya, Pulau Bokori ini indah sekali, elok banget, cantik banget. Nah sekarang saya mau buktiin langsung secantik itu atau enggak. Kita explore ya.
yang saya tunggu-tunggu, menikmati keindahan di Pulau Bokori dengan pasir putihnya yang menawan hati. Meskipun cuaca siang hari yang cukup terik nih, sama sekali tak menyurutkan niat saya untuk menikmati keindahannya. Birunya laut lepas yang terpampang jelas di depan mata menjadi pemandangan tersendiri yang sayang untuk dilewatkan. Halo, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Konawe, ada Bapak Jayudin. Hai, Selamat Bapak. datang di Pulau Bokori di Kabupaten Konawe. Terima kasih Bapak. Ya. Bapak sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Pas banget ya, saya Ya. lagi mau jalan-jalan di Pulau Bokori, ada Bapak di sini. Iya benar-benar. Iya ya? Ya, Pas dong kalau saya mau tanya-tanya ya. Boleh. Boleh. Utamanya sekitar terkait masalah destinasi wisata yang ada Itu di yang saya mau Kabupaten tanya, Konawe. Iya, ya siap. kan? Iya. Karena kan ini pertama kalinya saya datang ke Sulawesi Tenggara, khususnya adalah Kabupaten Konawe. Saya baca-baca, salah satu destinasi andalan di Kabupaten Konawe adalah Pulau Bokori. Langsung saya meluncur ke sini dan ternyata indah sekali ya Pak ya. Iya benar sekali. Ya. Jadi salah satu andalan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Konawe yaitu Pulau Bokori yang kita lagi kunjungi sekarang ini. Ya. Dan masih banyak lagi tempat-tempat destinasi wisata yang lain yang mungkin bisa kita kunjungi bersama-sama. Oke, Ya. tapi kalau misalnya selain Pulau Bokori gitu ya Pak ya, Iya, yang lautan seperti ini, indah seperti ini, ada lagi nggak sih? Banyak, ada Toronipa, ada Batugong, kemudian ada permandian air panas di Sonai, kemudian ada puncak Ahuawali, kemudian gunung berarti iya gunung-gunung, kemudian ada lagi puncak Argawana yang berada di ibu kota Kabupaten Konawe. Argawana itu apa? Kalau Argawana salah satu destinasi wisata yang berada di dekat ibu kota Kabupaten Konawe. Di situ ada puncak-puncak tempat ketika ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya diklat-diklat Outbound gitu ya? Iya, outbound. Camping? Kemudian camping. Ya, di situ kemudian ada kegiatan-kegiatan pelatihan. Di situ biasa ditempatkan. Di Ya, situ, di ya, Argawana di situ, itu. ya, di Kalau anak-anak Argawana. muda di sini juga bisa dong main-main ke sana? Boleh. Boleh? Ya. Oh, oke. Ya. Kemudian alhamdulillah juga kami bersama pemerintah daerah Kabupaten Konawe melalui Dinas Pariwisata dengan adanya pengembangan destinasi wisata yang ada di Konawe ini, alhamdulillah mampu mengangkat perekonomian masyarakat. Nah, Ya. itu dia, masyarakat setempat ya Pak Ya, ya? masyarakat setempat. Oke. Banyak pelaku-pelaku usaha, pelaku-pelaku UMKM ketika hadir para pelaku-pelaku wisata, baik dalam negeri maupun dari mancanegara, ya alhamdulillah sangat-sangat terbantu, utamanya para pelaku-pelaku usaha mikro, kecil, menengah Iya. yang ada di sekitaran pelaku-pelaku wisata. Oke, Pak, kalau misalnya nih kita udah liburan nih ke Pulau Bokori gitu, udah jauh-jauh. Kalau saya kan dari Jakarta, Siap. mungkin kalau warga setempat bisa pulang pergi lah, gampang namanya di sini. Iya. Fasilitasnya apa aja yang ada di sini? Apakah saya bisa menginap di sini? Oh ya, kalau alhamdulillah ini fasilitas yang ada ketika kita dari pelabuhan menuju ke Pulau Bokori sudah disiapkan speed penyeberangan. Kemudian setelah kita tiba di Pulau Bokori ada disiapkan penginapan. Oh, seperti yang di belakang ini ya? Ini penginapan ya? Iya, sanitasinya sangat terjamin bersih. Kemudian airnya ada. Ya, kemudian permainan-permainan ya ada juga. Ada water Ya. sportnya. Ya, Ya. memang dari tadi ada suara-suara kapal-kapal lewat, ferry speedboat lewat itu adalah ada orang-orang lagi main ya? Iya, Itu betul, ada apa ya. aja sih Pak? Bisa berenang juga nggak di sini? Bisa berenang. Air lautnya juga tenang? Air lautnya tenang. Kemudian ada permainan-permainan seperti banana boat. Ya. dicoba Kalau dong. mau dicoba ya silakan kita sama-sama. Bapak ikut nggak? Ya boleh. Harus ikut Ya, dong. siap. Tapi Pak boleh nggak bisikin sedikit aja gitu ya buat gambaran lah. Kalau misalnya mereka mau wisata di Pulau Bokori, biaya yang harus dikeluarkan berapa sih Pak? Pengen Ya. tahu aja. Jadi kalau kita ingin berwisata di Pulau Bokori sangat-sangat ekonomis Oke. kalau kita mau mengeluarkan budgetnya. Aha. Yang pertama kalau Speedboat? speedboat
cuman 25.000 sudah tiba di sini. Oh ya? Iya, 25.000. iya. Baik. Lalu cottage-nya atau villa yang ada di sini? Ya, pilihannya Kisaran berapa? Kisaran kadang per jam, kemudian kadang per hari. Oh, Ya. tapi masih masuk di kantong lah Masih ya semuanya. ya, masih bisa diantisipasi. Oh, jadi kalau misalnya Anda nih main ke Konawe, jangan lupa untuk nyebrang pakai speedboat itu cuman ya 10 menit 10 menit udah nyampe di Udah anu, nyampe di Bokori. sini dan hasilnya Anda juga akan melihat pulau dengan keindahan laut, keindahan bawah alamnya, bawah lautnya yang indah juga. Airnya bening banget. Nah, itu saya lihat ada orang-orang yang main banana boat. Mau nggak kita ke sana, Pak? Boleh, silakan. Ayo kita main sana. Main ya? Ya, oke. Rasanya nggak afdol ya kalau udah sampai Pulau Bokori tapi nggak main air. Jadi kita sekarang mau water sport, ini ada donat. Yuk. Banyak kali akan tersimpan di memorimu setelah berkunjung ke pulau ini. Dan akan ada banyak sekali cerita yang lahir dari pengalamanmu datang ke Pulau Bokori. I'm in love with Konawe. Emang paling bener ya, setelah menikmati Pulau Bokori ini adalah cari tempat nih. Di bawah pohon, duduk-duduk santai, di hemok, main ayunan, anginnya sepoi-sepoi, mantep banget. Jadi bener loh kalau kata orang adalah tak kenal maka tak sayang. Jadi dengan saya datang langsung ke sini, saya jadi tahu bagaimana usaha pemerintah Kabupaten Konawe untuk memajukan daerahnya. Mulai dari penanganan kesehatan, menangani kemiskinan, lalu juga pengembangan industri untuk mensejahterakan masyarakatnya. Pariwisata yang indah seperti ini, makanannya, hasil lautnya enak-enak semuanya. Jadi kalau Anda jalan-jalan ke Sulawesi Tenggara, jangan lupa untuk mampir ke Kabupaten Konawe. Sekarang saya mau istirahat ya. Saya Permatasari Hara pamit. Sampai jumpa di VVIP berikutnya. Dah.